Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat masih menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoan-Nya. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Mengawali tausiah, Ikhwan berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tausiah yang Ikhwan angkat adalah sikap menghadapi kesulitan seperti dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usrin yusra, inna ma'al usrin yusra. Yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Kesulitan menurut ayat ini hanya satu, tapi kemudahannya sangat banyak. Di mana tiap-tiap satu kesulitan Allah mengatakan kemungkinan mendapatkan kemudahannya jauh lebih banyak kecuali kalau kesulitan itu dibuat oleh manusianya sendiri. Seseorang yang beriman apabila menghadapi kesulitan tidak akan putus asa dan tidak akan putus harapan. Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya ketika disuruh mencari Nabi Yusuf, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Surat Yusuf 87. Orang beriman jika menghadapi kesulitan tidak akan putus asa, sedangkan orang yang tidak beriman putus asa. Karena apa? Karena mereka tidak ada tempat bergantung dan berpijak. Bagaimana sikap yang dianjurkan Islam dalam mengatasi kesulitan? Kesulitan menurut ayat ini hanya satu, tapi kemudian kemudahannya banyak. Jadi orang beriman jika menghadapi kesulitan tidak akan putus asa, sedangkan orang yang tidak beriman putus asa. Karena apa? Karena mereka tidak ada tempat bergantung dan berpijak. Bagaimana sikap yang dianjurkan Islam dalam menghadapi kesulitan? Pertama, sikap yang bertauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang istiqomah. Kedua, ibadah yang konsisten yang dapat membentuk pribadi yang kokoh. Ketiga, bersyukur dengan mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat taat, bukan untuk maksiat. Keempat, tawakal kepada Allah. Kelima, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, jangan berpikir di luar kemampuan. Keenam, tawakal kepada Allah.
Kalau kita menghadapi kesulitan dengan sikap-sikap ini, insya Allah akan menurunkan malaikat rahmat, bukan malaikat laknat. Orang beriman adalah orang yang mempunyai kekuatan mental. Tanpa iman, dia tidak akan punya kekuatan. Sebab apa? Orang yang tidak beriman wawasannya hanya terbatas pada dunia fisika, tidak menjamah dunia metafisika, sehingga hidupnya hanya tergantung kepada dunia fisika tanpa dunia metafisika. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman esensinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kewibawaan, sumber kekuasaan, bahwa kekuasaan yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadapi kesulitan, Islam memberi wawasan bagaimana sikap dalam menghadapi kesulitan tersebut. Sebagaimana orang beragama, pedoman yang pertama adalah kepada keyakinan bahwa hanya kepada Allah lah tempat mengadu, bermunajat, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.